Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini kami dapat kembali menghampiri hadirat-Mu. Sebentar kami akan membaca, mempelajari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sebagaimana janji Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan firman. Terlebih Tuhan akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sebab itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Segala puji bagi nama Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita telah selesai dengan Pekan Pentakosta, tetapi bukan berarti selesai di dalam kita berdoa dan bertekun dalam mengiring Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan untuk kita sharingkan bersama dan kita dalami bersama supaya kita bisa mempunyai satu sikap yang benar setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, setelah kita menerima karunia Tuhan itu. Nah, firman Tuhan malam hari ini yang akan kita pelajari di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan berikutnya sampai dengan ayat 14. Ya, agak panjang pembacaan ini, tapi ini belum sampai satu pasal, belum sampai satu perikop ya, tetapi kita membaca ayat ini. Mari kita sama-sama menyiapkan hati, karena ini pendalaman Alkitab ya, kita mendalami saudaraku ya. Jadi kita baca firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita sebelum permulaan zaman
di dalam Kristus Yesus. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca dan mendengarkan, terlebih saudara melakukan atau mempraktekkan di dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara, malam hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri tema berdasarkan ayat Mas, ayat 14 tadi yang berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara, intinya kita perlu memelihara kasih karunia Allah yang telah ditaruhkan pada kita. Dan dikatakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi, Roh Kudus itu, saudara, memberikan kita kesempatan untuk dipercayai oleh Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Dan Paulus mengatakan itu harta yang indah. Nah, harta indah itu apa wujudnya? Bukan berwujud barang-barang gedung gereja misalnya, atau fasilitas yang lain. Tetapi harta indah yang dimaksud Paulus di sini bukan emas dan perak. Ya, seperti Petrus mengatakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 5 itu, emas dan perak aku tidak punya. Ya. Yang aku punya itu hanya Yesus orang Nazaret. Itu harta yang indah. Yesus, cuma kita akan melihat implementasinya atau aplikasinya itu bagaimana. Apa saja itu harta indah yang harus kita pelihara. Di dalam pembahasan kita ini banyak hal, saudaraku. Tetapi saya ingin membatasi beberapa hal yang sangat esensi. Yang pertama, saudaraku, harta indah itu adalah hati nurani yang murni. Itu harta indah, saudaraku, ya. Ayat yang ketiga tadi Paulus berkata, aku mengucap syukur sebab aku melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Puji Tuhan, saudaraku. Ini penting bagi seorang hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, supaya memelihara kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat yang terdiri dari berbagai level kehidupan. Maka kita perlu mempunyai hati nurani yang murni. Khususnya bagi kami hamba Tuhan ini, di dalam 1 Timotius pasal 1 ya, ayat 3 dan seterusnya dikatakan Paulus mendesak Timotius
supaya tinggal di Efesus, ya, untuk memimpin jemaat di situ. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Timotius itu orangnya masih muda kalau kita membaca Alkitab, masih sangat junior. Tetapi Paulus mempercayakan pelayanan untuk melayani jemaat di Efesus. Nah, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, kita akan melihat di sana jemaat Efesus itu Paulus yang merintis, Paulus yang mengembangkan, memimpin kurang lebih sampai 3 tahun atau 3 tahun setengah. Itu suatu jemaat yang sudah dewasa. Tetapi kita membaca di sana bahwa Rasul Paulus akan meninggalkan Efesus. Paulus sempat memberitahu mereka, sepeninggal aku tahu nanti ada serigala-serigala ganas yang tidak menyayangkan kawan domba. Artinya apa? Dikatakan dari antara kamu akan muncul orang-orang yang coba membawa ajaran yang lain, atau untuk tidak mengatakan ajaran sesat dan palsu. Ya, waktu itu Paulus sudah mempunyai perasaan yang cukup prihatin, tetapi kita membaca di sini atau kita melihat Paulus mempercayakan pelayanan itu kepada seorang muda, pengerja muda yang bernama Timotius ini. Nah, secara manusiawi atau secara logika, saudaraku, ya, sangat mungkin Timotius ini dianggap muda, nanti ada orang-orang yang sudah merasa tua atau merasa senior, ya, mereka akan coba mempengaruhi dan lain sebagainya. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius, dikatakan, Timotius, kamu saya tinggal di Efesus supaya kamu, ya, menasihati beberapa orang supaya jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, ini mandat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, saudara bayangkan, seorang masih muda coba untuk menasihati orang-orang yang sudah senior itu kira-kira bagaimana? Tetapi Paulus katakan, kamu harus tegas, jangan ajaran yang lain, karena ajaran yang lain itu di dalam kitab Imamat dikatakan seperti roti yang beragi. Ada ragi yang menimbulkan persoalan-persoalan di dalam jemaat. Nah, Timotius harus tegas mengatakan jangan malam itu. Nah, di dalam ayat yang kelima, 1 Timotius 1 ayat yang kelima itu, Timotius, kamu menasihatkan tetapi harus lahir dari hati yang murni, dengan kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni. Artinya nasihat itu tidak karena ada kepahitan hati, ada rasa cemburu, ada rasa iri, tapi dengan kemurnian hati. Nah, ini adalah modal daripada seorang hamba Tuhan, saudara. Bab itu Paulus katakan, aku bersyukur karena aku mempunyai hati nurani yang murni untuk melayani Tuhan seperti nenek moyangku. Memang kalau kita membaca, Paulus seringkali berkata tegas, menegur dengan keras, menemplak juga dengan terus terang, tetapi dari hati yang murni, hati nurani yang murni, tidak ada motif benci atau iri atau simpan hati dan sebagainya. Nah, inilah harta yang perlu dipelihara oleh Timotius. Peliharalah harta indah ini. Itu harta indah, saudaraku, ya. Kemudian yang kedua, saudaraku, di dalam 2 Timotius 1 ini, ya, ayat yang ke iman yang tulus ikhlas, ya. Iman yang tulus ikhlas. Hati nurani itu, saudaraku, tidak bisa kita belajar atau kita belajar etika dan sebagainya. Kita membaca dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14,
itu dikatakan bahwa hati nurani itu hanya mungkin terjadi oleh korban Kristus. Dikatakan di sana Ibrani 9 ayat 14 itu betapa lebihnya darah Kristus ya, yang dikorbankan itu akan menyucikan hati nurani kita dari perasaan yang jahat, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah saudara, hati nurani seseorang itu kalau dia sungguh-sungguh telah mengalami grafirat pendamaian dengan Tuhan. Seorang yang belum mengalami pendamaian dengan Tuhan, mungkin satu waktu hatinya cukup baik, tetapi lain hari dia bisa mengungkit-ungkit, bisa ada kata-kata yang pahit, saudaraku. Ya, waktu emosi keluar, saudaraku. Sebab itu bagi Timotius, seorang yang dipercayai terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, dia bilang harta indah yang pertama itu hati nurani. Sebab itu saudara-saudara, kita perlu senantiasa menggunakan korban Kristus untuk mentahbiskan kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua itulah iman yang tulus ikhlas. Paulus berkata, aku terkenang kepada imanmu yang tulus ikhlas. Yang pertama-tama sudah ada di hati nenekmu Lois, kemudian ibumu Ineke punya iman itu, yang aku percaya ada pada kamu. Nah, Paulus mengenal Timotius ini Tuhan sejak dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Paulus sudah mengenal dia, sehingga dengan orang muda ini yang memang mempunyai suatu nama yang baik di antara Illyricum, ya, di kota Listra, terkenal ini Timotius ini. Imannya tulus ikhlas. Makanya itu harus dipelihara. Iman yang tulus ikhlas. Artinya apa? Iman yang tidak bersandar kepada berbagai-bagai hal yang lahiriah, tetapi iman yang murni itu sudah pernah saya sampaikan, iman yang murni itulah iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari mendengar firman. Jadi iman yang tulus ikhlas itu, saudaraku ya, iman yang bagi seorang yang suka membaca firman Tuhan. Ya. Kalau kita jarang membaca Alkitab, maka iman kita sangat dipengaruhi dengan hal-hal yang duniawi, berkat rohani. Waktu kita menerima berkat, wah puji Tuhan dan sebagainya. Tapi waktu kita mengalami masa-masa sukar, seringkali kita ada keluh kesah, ada menggerutu dan sebagainya. Tapi kalau iman yang tulus ikhlas, aku baik senang, baik susah, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, iman yang tulus ikhlas ini itulah termasuk harta indah yang harus kita pelihara. Dengan apa? Dengan selalu membaca firman, dengan selalu mendengar firman. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari mendengar berita firman Kristus. Saudara, jadi memelihara iman ini dengan kata harus kita banyak membaca firman, banyak mendengar firman. Ya, itu sebabnya maka dalam 1 Timotius 4, ya, di sana ayat 14, 15 dan seterusnya dikatakan, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Sampai aku datang. Waktunya ini Paulus berkata, sampai aku datang. Tetapi sebetulnya dimensinya itu sampai dia datang, Tuhan Yesus datang. Kita harus tekun membaca kitab suci.
Sebab dari kitab suci itu, saudara, ada pengajaran-pengajaran yang sehat. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 Paulus katakan, kamu harus berpegang teguh kepada firman yang dari kecil kamu mengenal kitab suci, yang bisa menuntun kita kepada hikmat dan iman kepada Kristus, sehingga kita diselamatkan. Nah, tiap-tiap kitab yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajarkan kebenaran, dan melengkapi orang-orang percaya. Jadi, saudara, dengan apa kita memelihara harta indah ini, yaitu iman yang terus ikhlas? Dengan banyak membaca firman. Dengan banyak membaca firman. Membaca Alkitab. Saya sudah pernah mengatakan, harus paling tidak seimbang. Kita mendengar berita duniawi, berita luar, diimbangi dengan berita firman. Jangan sampai berat sebelah. Banyak mendengar berita tentang hal-hal duniawi, kurang membaca Alkitab, hati kita bisa goyah. Karena berita luar itu, suara manusia itu membuat bimbang. Saya sudah pernah menyampaikan firman tentang Yairus yang anaknya sakit, minta Tuhan menyembuhkan, sementara Tuhan mau ke rumahnya, perjalanan terganggu oleh seorang yang sakit meleleh darah 12 tahun. Nah, sementara itu perjalanan mengenai kalau secara manusia terlambat, sehingga waktu Yesus belum sampai rumahnya Yairus, keluarganya, tetangga sudah datang, wah Pak Yairus, anakmu sudah mati. Buat apa memanggil Yesus lagi, sudah terlambat. Ya. Tetapi Tuhan berkata waktu itu, Yairus, percaya saja, anakmu pasti sembuh, anakmu selamat. Dikatakan dalam Injil Markus, dikatakan Tuhan tidak menghiraukan suara mereka. Nah, kalau suara manusia, saudara, walaupun itu fakta loh, saudara, fakta, kenyataan, tetapi belum tentu bisa menguatkan kita. Tetapi kalau firman Tuhan, walaupun belum ada kenyataan, fakta, tapi itu meneguhkan kita. Nah, puji Tuhan, Yairus mendengar firman Tuhan, dia percaya. Memang sampai rumah anaknya memang sudah mati, tetapi Tuhan berkata, talitakum, hei anak, bangunlah. Bangun, imannya dikuatkan. Bagaimana kita memelihara iman, saudara? Iman yang tulus ikhlas itu dengan banyak membaca firman, dengan banyak mendengar suara Tuhan. Jangan lebih banyak mendengar suara manusia. Suara manusia itu bisa membuat kita bimbang. Kemudian harta apa lagi yang kita pelihara? Ya, yang ketiga yaitu karunia roh. Paulus katakan di dalam 2 Timotius 1 ini, ayat yang ke-6, bab itu aku peringatkan kamu mengobarkan karunia Allah. Yang dimaksud karunia itu Roh Kudus. Dikobarkan. Saudara, kata mengobarkan itu kaitannya dengan api, saudara. Saudara, api. Tentu saudara-saudara sekalian, mungkin tidak semua, tapi terutama saudara yang muda, pasti pernah mengikuti camp, misalnya youth camp, pertemuan-pertemuan malam itu biasanya dirayakan atau dibarengi dengan namanya api unggun. Ya, api unggun. Saudaraku, bayangkan saudara, kalau kita bikin api unggun, ya, kemudian menyala, tapi kemudian bahannya habis, kayunya makin, apinya makin deret. Apinya makin deret. Tetapi kalau kemudian ini apinya berderet, kan orang makin sepi, ada yang masuk kamar, ada yang pergi, ya sudah, karena
saudaraku. Karena apa? Apinya mulai padam. Tetapi kalau kayunya itu dikumpulkan kembali, apalagi disiram dengan minyak tanah atau apalagi bensin, wah, apinya bulat-bulat, saudaraku. Ya, apinya berkobar-kobar. Nah, itu maksudnya Paulus. Aku peringatkan kamu supaya kau mengobarkan karunia Allah. Karunia Allah itu Roh Kudus. Dan orang menerima Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudusnya bleret, tapi kita seringkali mengalami kejenuhan dan sebagainya. Karena kurang bersekutu, mungkin kurang berdoa dan sebagainya, saudaraku ya. Nah, Paul katakan kobarkan. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara kita mengumpulkan, kita siram minyak. Nah, minyak itu Roh Kudus, artinya kita berdoa supaya urapan Roh Kudus itu dilimpahkan kembali. Seperti kita menyanyi, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Itu mengobarkan. Nah, saya beberapa hari yang lalu saya katakan Dr. John Sung, orang Cina, tetapi dia digelar sebagai obor untuk Asia. Waktu di Surabaya tahun 50-an, dia bikin KKR, saudaraku. Dan KKR itu sederhana, orangnya memang sangat sederhana. Dr. John Sung itu tidak tidak sederhana. Dia bawa angklo, dikasih areng penuh, dan bara api kecil satu. Bara api. Dia menyanyi, Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku senantiasa, dan seterusnya, sambil ngipasi, ya, sambil dikipasi. Nah, api itu berkobar, saudaraku. Areng yang tadinya hitam itu terbakar menjadi mengangah merah. Nah, ini mengobarkan api. Jadi kalau Paulus berkata mengobarkan api dan mengobarkan karunia Allah, artinya apa? Kita harus mengadakan suatu aktivitas supaya api yang kecil tadi itu bisa dikipas, mengangah, membakar, dan api menjadi berkobar-kobar. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Jadi, kalau Paulus kata, peliharalah harta indah ini. Roh Kudus maksudnya, dikatakan yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Jadi kita Roh Kudus harus kita buat begitu rupa, saudaraku, sehingga kita bisa mengobarkan. Dengan cara apa? Kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan berarti kita memakai Roh Kudus, tidak. Roh Kudus itu mengerjakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, sehingga saudara-saudara, roh itu berkobar-kobar. Kalau kita dalam Roma 8 dikatakan kalau kita memikirkan perkara daging, roh itu akan mengecil. Ya. Tetapi kalau dengan roh kita mematikan berupa daging, maka roh itu akan hidup dan berkembang. Karena kebenaran, yaitu kembali kepada firman. Dengan kata lain, Roh Kudus akan berkobar kalau kita itu juga selalu membaca firman Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, saudaraku ya. Jadi Tuhan mau itu. Dalam Matius 12, Tuhan katakan karunia Roh Kudus itu bisa seperti api. Dikatakan di sana dikatakan sumbu yang berasap, buluh yang terkulai patah, Tuhan tidak patahkan. Sumbu yang berasap Tuhan tidak padamkan. Tuhan beri kesempatan untuk dapat menyala kembali. Bayangkan, saudara, sumbu yang berasap itu artinya padam, sudah padam, tetapi masih ada kemungkinan. Oh, puji Tuhan. Dalam
2 Raja-Raja pasal 4, saudara, ya. 2 Raja pasal 4, di sana ada seorang janda pendeta, janda nabi, janda hamba Tuhan. Ya, tadinya suaminya takut akan Tuhan, tapi setelah suaminya meninggal, janda ini jatuh di dalam utang, saudara. Jadi soal utang itu sudah mulai dalam perjanjian lama sudah ada terjadi. Bahkan ini janda hamba Tuhan terlibat utang, tidak bisa bayar, anaknya akan dijadikan budak. Anaknya, 2 orang anak itu jadi budak. Tetapi kemudian ini janda hamba Tuhan ini datang kepada Nabi Elisa. Dia datang, "Oh Bapak Elisa, dulu suamiku tuh takut akan Tuhan. Sekarang saya ini kena utang, ya, anakku mau diambil jadi budak. Tolong." Nabi Elisa berkata, "Saya bisa tolong apa? Rupanya Nabi Elisa juga tidak punya harta banyak, saudaraku. Seperti Petrus berkata itu, emas perak aku tidak punya. Mau tolong apa?" Lantas Elisa tanya, "Apa yang ada pada kamu sekarang di rumahmu?" "Tidak ada apa-apa. Lemari sudah tidak ada. TV tidak ada. Sudah ada apa?" Dia bilang, "Oh, tinggal buli-buli berisi minyak." Itu jawabnya perempuan ini. "Oh, dengan itu kamu bisa tertolong. Dah kamu pulang, masuk kamar, cari botol-botol kosong atau bejana-bejana kosong, kumpul jadi satu. Dan kamu tuang. Yang tinggal beberapa tetes itu kamu tuang." Ternyata jadi mujizat, saudaraku. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Setelah itu botol-botol penuh semua. Dia bilang sama anaknya, "Ayo kasih lagi." Sudah penuh semua. Nah kemudian saudara, ini ibu janda ini datang sama Nabi Elisa. "Bapak Elisa, botol semua udah penuh dengan minyak." "Oh, baik. Kamu jual itu, dan dengan harga itu kamu bisa bayar utangmu. Ya, bayar utangmu dan sisanya kamu pakai untuk hidupmu selanjutnya." Saudara, hikmat apa yang kita ambil dari situ? Artinya apa, saudara? Kehidupan yang sudah jatuh miskin, tidak bisa bayar utang, tetapi masih ada buli-buli berisi minyak. Kita melihat itu, saudaraku, itu urapan. Kita punya kehidupan seringkali seperti buli-buli yang tinggal sedikit minyaknya, saudaraku. Dan kita sudah tidak bisa bayar utang kita. Apa utang kita, saudara? Paulus berkata dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-14, "Aku nih hutang. Aku nih punya utang." Utang untuk apa? Utang untuk memberitakan Injil. Baik kepada orang Yahudi, orang Yunani. Maka aku kepingin datang kepada kamu orang Roma karena aku merasa hutang untuk memberitakan Injil kepada kamu. Jadi hutang kita itu belum tentu hutang uang, saudaraku, belum tentu hutang harta. Kalau kita anak-anak Tuhan, itu harus mempunyai kerinduan untuk membayar hutang, memberitakan Injil. Karena itu amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah beritakan Injil. Ini sebenarnya tugas bukan pendeta saja, tetapi tiap anak Tuhan mempunyai kewajiban memberitakan. Tapi kalau kita tidak memberitakan, itu namanya utang, saudara. Nah, maka Paul katakan, "Aku nih berutang untuk memberitakan Injil. Karena aku tidak malu mengaku Injil itu kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya." Nah, saudara, ibu janda ini punya utang. Utangnya waktu itu utang tentu harta, tetapi dia bisa membayar dengan botol atau buli-buli yang berisi minyak itu diperbanyak dengan doa. Dengan doa tadi, dengan mengumpulkan bejana-bejana. Saudara,
demikian juga kita. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan berkuasa kelak kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksi bagiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Saudara, nah kalau saya sudah penuh Roh Kudus, mungkin sudah merasa, aduh, aku ini malu, kecil dan sebagainya. Mungkin saudara belum bisa apa-apa. Tetapi kalau saudara pelihara itu dengan seperti perempuan janda itu, masuk ke kamar, berlutut, berdoa, saudara, Roh Kudus akan mengembang, saudara, akan meludak, dan saudara mempunyai suatu gairah yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi lewat memuji Tuhan, lewat bersaksi yang benar, bercerita tentang kasih Kristus kepada orang lain. Nah, kita bisa membayar utang kita. Saudara, puji Tuhan. Bab itu, ini harta yang perlu kita pelihara. Karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, harta apa lagi, saudaraku? Harta yang indah di situ yaitu Injil. Ya, berita Injil. Paulus mengatakan jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan hendaklah engkau ikut menderita bagi Injil. Karena Injil inilah aku di penjara. Aku rela melakukan semuanya itu, ya. Dan Injil itu bisa menyelamatkan orang yang percaya. Saudara bisa baca itu dalam Roma 1 ayat 16. Injil itulah kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Bab itu Paulus rela menderita untuk memberitakan Injil ini. Demi Injil Paulus menderita. Bahkan saat ini Paulus di dalam penjara. Waktu tulis surat ini kepada Timotius, dia di penjara di Roma, dan sebentar lagi akan dieksekusi, akan dipancung kepalanya. Jadi kalau saudara renungkan, ini surat yang kedua dari Paulus ini, mungkin ini surat yang terakhir, karena sebentar lagi dia akan mengalami eksekusi, akan dipancung kepala. Jadi saudara, ini surat 2 Timotius, surat yang luar biasa. Ada yang mengandung pesan-pesan untuk gereja Tuhan. Dia pesan, peliharalah harta yang indah ini, termasuk Injil. Injil itu apa? Contoh ajaran yang sehat. Injil itu firman yang sehat. Maksudnya Injil yang tertulis dalam Alkitab, bukan Injil yang lain. Kan di dalam surat Galatia kan Paulus menulis ada Injil yang lain, Injil sosial. Dalam 2 Korintus 11 ada Injil yang lain yang diberitakan. Nah, dewasa ini kalau saudara jujur, saudara melihat dengan mata yang jeli, wah, banyak Injil yang lain, saudara. Tidak lagi memberitakan salib Kristus, tidak memberitakan tentang penyangkalan diri, yang diberitakan kemakmuran, yang diberitakan berkat Tuhan, mujizat, kesembuhan. Itu bukannya tidak ada, Alkitab harus ada. Tetapi Injil yang murni itu, Injil yang berinti menyangkal diri, memikul salib, saudaraku. Dan itu dianggap kebodohan oleh dunia ini. Paulus katakan dalam 1 Korintus 18, Injil, berita tentang salib, itu satu kebodohan buat orang yang akan binasa. Tetapi kuasa Allah untuk orang yang percaya, yang diselamatkan. Nah, ini yang banyak dilupakan, saudara. Ya. Nah, inilah harta kekayaan, harta indah yang harus kita pelihara. Oh, puji Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 ini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus
yang diam di dalam kita. Roh Kudus, ya, di dalam kita. Inilah harta yang indah. Saya ulangi, harta indah untuk gereja bukan gedungnya, bukan bangkunya, bukan sound systemnya, bukan mobil gereja. Itu bukan harta indah. Itu memang harta yang diperlukan untuk pelayanan. Tetapi harta indah itu bukan itu. Harta indah itu adalah hati nurani yang murni, iman yang tulus ikhlas, karunia Allah yaitu Roh Kudus, Injil sebagai ajaran yang sehat. Dan saudaraku, jangan kita disesatkan oleh dunia ini. Kalau saudara, saya ingatkan, ada gereja yang merasa kaya karena gedungnya mewah dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan Wahyu pasal 3, saudaraku. Wahyu pasal 3 ayat 17-18. Ada satu gereja di sana, jemaat. Namanya jemaat Laodikia. Dia katakan, wah, aku sudah kaya, aku memperkaya diriku, tidak kekurangan apa-apa. Maksudnya dalam segi duniawi, tidak kekurangan dalam segala hal. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak tahu, kamu itu miskin, melarat, malang, buta, telanjang. Saudara, lantas Tuhan bilang apa? Aku nasihatkan kamu membeli kepadaku emas yang murni supaya kamu kaya. Emas yang murni apa dong? Iman, saudaraku. Kembali ke surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, kalau kita mengalami pencobaan itu kena api pencobaan, gembira, tidak usah duka cita. Karena maksud dari itu supaya imanmu murni, supaya imanmu dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api. Ini kekayaan gereja, saudaraku. Ya, jadi gereja yang kaya itu bukan karena gedungnya bagus, fasilitasnya banyak, saudaraku, ya, tetapi iman yang murni. Gereja yang mempunyai harta yang indah, yang mempunyai iman yang murni. Mungkin saudara pernah mendengar ada satu pameo atau satu semboyan seorang hamba Tuhan. Waktu gerejanya gedek itu, saudaraku, dari bambu itu, wah, imannya kuat. Tapi waktu gerejanya gedung, imannya gede, imannya rapuh. Nah, ini perlu kita perhatikan. Waktu kita hidup susah, kita mungkin mengalami masa-masa prihatin, wah, iman kita kuat. Kita berdoa, oh Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya. Imannya kuat. Tapi waktu sudah diberkati, punya mobil, punya segala kekayaan, iman kita rapuh seperti gede. Mudah-mudah mengeluh, sedikit kekurangan kita mengeluh, bersungut-sungut dan sebagainya. Ya. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi, peliharalah harta yang indah ini, yang dipercayakannya kepada kamu oleh Roh Kudus yang di dalam kamu. Saudara, puji Tuhan, ya, kita sudah menikmati karunia-karunia Roh Kudus. Saya tidak bisa melihat saudara karena selama ini kita ibadah secara online, tetapi saudara, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus itu dicurahkan bukan saja dalam kebaktian besar, dalam secara pribadi saudara bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus asal saudara sungguh-sungguh rindu, seperti perempuan janda dalam 2 Raja-Raja 4 itu. Dia masuk kamar, berlutut, berdoa, menuangkan minyak, mencurahkan isi hati kepada Allah, minta Tuhan, oh Tuhan, barui roh-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami Tuhan, buat Roh Kudus berkobar-kobar. Saudara bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Ya, bisa berdoa dengan lidah asing di situ. Nah, jadi saudara jangan, wah ini ibadahnya tidak rame, tidak bisa penuh Roh Kudus. Tidak. Secara pribadi saudara bergumul, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan melawat saudara, cara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh puji Tuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Jadi bagaimana saya simpulkan ya, memelihara hati nurani yang murni, memelihara iman yang tulus ikhlas, memelihara kasih karunia Allah, memelihara berita Injil yang sehat itu tidak lain hanya berdoa membaca firman. Berdoa membaca firman. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan tunduk kepala, kita nyanyi sekali lagi, saudaraku ya. Kita nyanyikan Roh El Kudusnya tiup ke dalam ya. Puji Tuhan. Biar saya ingatkan seperti Dr. Johnson almarhum, kita terus areng-areng dalam angklo itu. Api yang kecil kita kipas sampai kita berkobar untuk menyala semuanya. Dan itu bisa mampu untuk memanaskan ya, mempunyai tenaga. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, senantiasa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, senantiasa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami dapat membaca, merenungkan, mensharingkan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mempercayakan kami harta indah oleh Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam hati kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, di mana dalam hati kami Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Dan harta indah firman-Mu mengingatkan kami, hati nurani kami disucikan oleh darah-Mu. Iman yang tulus ikhlas dapat kami gunakan untuk mengalahkan, mematahkan anak panah berapi dari si jahat. Karunia Roh-Mu yang kudus, bahkan kepercayaan Tuhan untuk kami rela menderita bagi Injil. Karena oleh Injil itu Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi tiap orang yang percaya. Oh Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan. Oh Tuhan, seringkali kami merasa jenuh. Kami seperti buluh yang patah terkulai, tidak ada kemampuan. Seperti sumbu yang tinggal berasap. Tetapi Tuhan, Engkau memberi kesempatan. Bulu yang terkulai dikuatkan kembali. Sumbu yang berasap dapat dinyalakan kembali. Tuhan, Engkau melawat perempuan janda oleh Nabi Elisa. Demikian juga kami Tuhan, kehidupan kami seringkali jatuh miskin,
Kami tidak bisa membayar utang untuk memberitakan Injil-Mu, bersaksi. Tuhan, urapi kami Tuhan. Engkau bangkitkan kembali gairah dalam kehidupan kami. Penuhi kami kembali dengan Roh-Mu yang kudus. Kobarkan Tuhan api Pantekosta dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengar firman-Mu malam hari ini. Berikan mereka kuasa Tuhan, karena Engkau berjanji akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami, dan kami menjadi saksi-Mu baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadikan kami saksi-Mu di dalam jemaat, di tetangga-tetangga kami, dan sampai dimanapun Tuhan. Berikan kami urapan Roh-Mu yang kudus. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengar firman-Mu malam hari ini. Terlebih para imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Kobarkan api Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.